Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupmu akan menjadi cerita setelah kamu tiada, maka jadilah cerita yang baik selagi kamu masih ada. Baiklah, video ini adalah video klasifikasi iklim dari neraca air dengan saya Muhammad Lutfi, NIM 2502038, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelawan Indonesia. Klasifikasi iklim. Klasifikasi iklim merupakan suatu metode pengelompokan iklim berdasarkan unsur-unsur cuaca tertentu, terutama curah hujan dan suhu, untuk mengetahui karakteristik suatu wilayah. Dalam bidang pertanian, klasifikasi iklim sangat penting karena dapat digunakan untuk menentukan pola tanam, jenis tanaman yang sesuai, serta waktu tanam yang tepat. Salah satu metode klasifikasi iklim yang banyak digunakan di Indonesia adalah metode Oldman. Metode ini mengelompokkan iklim berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering berturut-turut dalam satu tahun, sehingga sangat berkaitan dengan kegiatan budidaya pertanian. Menurut Anand 2022, klasifikasi Oldman digunakan karena mampu membutuhkan kondisi iklim dengan kebutuhan tanaman dan pola tanam di suatu wilayah. Metode klasifikasi Oldman membagi wilayah iklim ke dalam beberapa tipe melalui tipe A hingga E berdasarkan curah hujan bulanan. Bulan basah ditentukan apabila curah hujan lebih dari 200 mm, sedangkan bulan kering kurang dari 100 mm. Sistem ini banyak dimanfaatkan dalam perencanaan pertanian karena mampu memberikan rekomendasi pola tanam yang sesuai dengan ketersediaan air. Penelitian Nasution dan Nu 2018 menunjukkan bahwa wilayah dengan tipe iklim A dan B cocok untuk menanam padi sepanjang tahun, sedangkan tipe C, D, dan E lebih sesuai untuk menanam palawija atau pertanian musiman karena keterbatasan air pada musim kemarau. Neraca air. Selain klasifikasi iklim, neraca air juga menjadi aspek penting dalam kajian agroklimatologi. Neraca air merupakan perhitungan antara jumlah air yang masuk melalui curah hujan dengan jumlah air yang keluar melalui evaporasi, transpirasi, dan penggunaan lainnya. Analisis neraca air bertujuan untuk mengetahui kondisi surplus maupun defisit air pada suatu wilayah. Kondisi surplus air dapat mendukung pertumbuhan tanaman, sedangkan defisit air dapat menyebabkan kekeringan dan menunjukkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, analisis klasifikasi iklim Oldman dan neraca air sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air dan perencanaan pertanian yang lebih efektif di tengah perubahan iklim yang terjadi saat ini. Lukman et al. 2023. Tujuan praktikum yang pertama, mengetahui cara mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan data iklim. Yang kedua, menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Alat dan bahan, data curah hujan dari Kota Denpasar 10 tahun terakhir 2015 sampai 2024. Yang kedua ada laptop. Langkah kerja, mengumpulkan data curah hujan bulanan dan data klimatologi selain seperti suhu udara, kelembaban, serta evaporasi selama minimal 10 tahun dari wilayah pengamatan. Menghitung rata-rata curah hujan bulanan dari seluruh data yang diperoleh. Menentukan kategori bulan menurut metode Oldman. Bulan basah atau BB, curah hujan lebih dari 200 mm. Bulan lembab BL, curah hujan 100-200 mm. Bulan kering atau BK, curah hujan kurang dari 100 mm. Menghitung jumlah bulan basah dan bulan kering berturut-turut untuk menentukan tipe iklim Oldman A, B, C, D, atau E. Menghitung evapotranspirasi potensial atau ETP sebagai dasar analisis neraca air. Membandingkan jumlah curah hujan dengan evapotranspirasi untuk mengetahui kondisi surplus dan defisit air. Buat diagram sebagai hasil potensial ETP. Surplus air terjadi jika curah hujan lebih besar dari evapotranspirasi. Defisit air terjadi jika curah hujan lebih kecil dari evapotranspirasi. Menentukan periode ketersediaan air dalam satu tahun berdasarkan hasil neraca air. Mengimplementasikan hasil klasifikasi iklim dan neraca air untuk mengetahui kesulitan pola tanam, waktu tanam, serta pengelolaan air pada wilayah penelitian.
sampai 2024, Kota Denpasar memiliki rata-rata 5 bulan basah, Januari, Februari, Maret, November, Desember, dengan curah hujan lebih besar daripada 200 mm, dan 6 bulan kering, Mei sampai Oktober, dengan curah hujan kurang dari 100. Pola distribusi monsunal ini menempatkan Denpasar ke dalam tipe iklim Oldman C, agak basah. Karakteristik tipe C mengidentifikasikan ketersediaan air yang melimpah selama setengah tahun, namun diikuti oleh periode kering yang tegas di pertengahan tahun akibat hembusan angin muson Australia. Wariati et al. 2022. Kondisi ini menyebabkan wilayah Denpasar sangat bergantung pada ketepatan waktu tanam agar terhindar dari risiko gagal panen hingga cekaman kekeringan. Prasetyo dan Surmono 2023. Mulai penghitungan neraca air lahan menggunakan nilai evapotranspirasi konstan atau ET sama dengan 120 mm per bulan. Wilayah Denpasar mengalami surplus air pada bulan November hingga Februari, lalu mengalami defisit dari April hingga Oktober dengan puncak kritis pada bulan Agustus. P dikurang ET sama dengan minus 72 mm. Catatan koreksi data pada lembar data gambar 2. Mulai bulan Maret seharusnya dikategorikan sebagai surplus karena nilai P dikurang ET bernilai positif plus 85 mm, namun menjadi fase transisi menuju defisit. Fenomena defisit yang panjang ini memperparah oleh karakteristik wilayah urban Denpasar yang mempercepat penurunan cadangan air tanah hingga pasokan air alami dari curah hujan tidak lagi mampu mencakupi kebutuhan baku air tanaman hortikultural maupun palawija. Sari et al. 2024, Putra dan Wiguna 2025. Untuk mengoptimalkan produktivitas lahan di tengah fluktuasi agroklimat tersebut, penerapan pola tanam harus disesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur pengairan pada lahan tanpa irigasi teknis atau tanda hujan. Pola padi, kacang panjang, kedelai sangat disarankan untuk memaksimalkan surplus air di awal dan memanfaatkan tanaman legum hemat air di puncak kemarau. Ramdhani dan Hidayat 2023. Sementara itu, pada lahan dengan irigasi baik, komoditas hortikultural bernilai tinggi seperti tomat, cabai, kacang tanah dapat dibudidayakan secara aman karena risiko defisit air dapat dikompensasi oleh irigasi suplementer. Utami et al. 2021. Sebagai alternatif pada lahan marginal, kombinasi labu, jagung manis, singkong dapat diterapkan di mana singkong berfungsi sebagai tanaman penyelamat atau safety net crop karena sistem perakarannya yang dalam dengan adaptif terhadap kelangkaan air. Fahmi dan Lestari. Kesimpulan, berdasarkan analisis data agroklimat periode 2015-2024, Kota Denpasar memiliki rata-rata 5 bulan basah dan 6 bulan kering yang menempatkan wilayah ini ke dalam tipe iklim Oldman C atau agak basah. Dengan karakteristik pola distribusi monsunal yang tegas, kondisi iklim tersebut menghasilkan surplus air tanah pada bulan November sampai Februari yang kemudian diikuti oleh periode defisit air yang cukup panjang dari April hingga Oktober dengan puncak kritis pada bulan Agustus akibat tingginya laju evapotranspirasi urban. Sebagai langkah adaptasi untuk menghindari resiko gagal panen akibat fluktuasi ketersediaan air ini, direkomendasikan penerapan pola tanam yang presisi sesuai infrastruktur pengairan yaitu pola padi, kacang panjang, kedelai untuk lahan tada hujan, pola tomat, cabai, kacang tanah untuk pola lahan dengan irigasi teknis yang baik, serta pola alternatif labu, jagung manis, singkong sebagai pilihan komoditas yang lebih toleran terhadap cekaman kekeringan di musim kemarau. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian, terima kasih.